Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, lanjutan kitab Nafahat Ramadan. Beliau sekarang membahas tentang iftar, berbuka puasa dan doa ketika kita berbuka puasa. Yang berbuka puasa di dalamnya banyak kemuliaan yang Allah berikan dan kegembiraan yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika mereka berbuka puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lisaimi inda fitri lisaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi ada kegembiraan, ada pemberian, ada anugerah yang Allah berikan kepada seseorang di dalam ketika berbuka puasa. Kegembiraan apa kata ulama di dalam kegembiraan yang kita dapatkan ketika kita berbuka? Pertama, kegembiraan dibolehkannya kita kembali untuk makan dan minum. Sepatutnya kita gembira. Berpuasa kita menahan, ketika kita makan dibolehkan kembali. Bernahan lapar karena Allah perintah. Juga bermakan dan minum juga karena Allah, perintah Allah. Jadi kita gembira menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala, dapat enak juga. Dapat enak. Itu pertama. Yang kedua kata ulama, kegembiraan yang dia dapatkan ketika berbuka setelah tadi dibolehkan dia makan dan minum itu gembira. Yang kedua dia gembira karena telah menyempurnakan puasanya. Gembira karena telah menjalankan puasanya pada hari itu dengan sempurna, satu hari dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Gembira karena apa? Karena ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa. Makanya dia gembira. Jadi dia sempurnakan puasanya pada hari itu, dia gembira. Alhamdulillah selesai. Gembira karena ketaatannya yang dia, kewajibannya dia gugurkan, perintah Allah dia jalankan. Akhirnya dia mendapatkan kegembiraan ketika dia berbuka. Gembira karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma gembira makan dan minum, gembira. Kita harus senang, alhamdulillah saya tunaikan kewajibanku hari ini. Bersyukur karena telah menunaikan. Allah kasih taufik sama dia untuk menunaikan kewajibannya pada hari tersebut. Kemudian gembira yang lain yang didapatkan orang yang berbuka puasa, gembira karena di dalam berbuka puasa ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadiah ini banyak kita lalaikan. Di situ ada bonus dari Allah ketika kita berbuka. Tapi bonus tersebut jarang kita ambil. Apa itu bonus? Lisaimi inda fitrihi da'watun maturat. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi inda fitrihi da'watun maturat, qala sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira dia karena dapat bonus dari Allah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbuka kita jangan terlalu sibuk dengan makanan, akhirnya kita lupa mengambil bonus dari Allah. Sibuk buka puasa, sibuk ini, sibuk makan, sibuk minum. Bonus yang Allah kasih sama engkau ketika kau berbuka kau tidak ambil. Apa itu? Doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ambil bonusnya Allah. Ambil hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih berharga. Kalau makan minum masih bisa.
Jadi berbuka, makan, minum, habis kita batalkan puasa kita, doa. Panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu sibuk, akhirnya sibuk makan, sibuk minum, sibuk ini, lupa sudah dengan hadiahnya Allah. Di situ ada hadiah, ada kegembiraan yang Allah kasih. Tapi kita lalaikan. Kita ambil kebahagiaan yang pertama saja. Kebahagiaan yang boleh makan dan boleh minum. Bukan cuma itu kegembiraan yang Allah kasih di dalam berbuka puasa. Di dalam berbuka puasa ada hadiah tadi, doa. Makanya sekarang beliau akan membahas kepada kita doa berbuka puasa. Karena kegembiraan tadi, yang itu yang harus kita manfaatkan baik-baik itu. Bonus dari Allah setiap kita berbuka ada doa yang mustajab. Doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, doakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita sia-siakan hadiah tersebut. Menu takjil dari Allah Subhanahu wa taala, doa yang tidak ditolak. Cuma kita fokus dengan makanan, minuman, akhirnya azan kita tidak jawab, doa kita tidak ambil. Hadiah dari Allah cuma makan, minum terus. Jangan. Jadi karena berbuka ya harus kita perhatikan. Apalagi dia berbuka, berbuka bersama. Tak sudah berbuka bersama, ngobrol, tidak sholat maghrib. Allah, ini sudah tambah lagi masalah. Buka bersama, kumpul bareng, akhirnya sholat maghrib pun sudah tidak. Nanti buka bersama atau apa? Jadi jangan sampai dengan buka puasa, dengan dibolehkan kita kembali makan dan minum, kita lupakan yang lain-lain yang lebih penting dari itu semua. Makan dan minum penting, tapi ada hadiah-hadiah tadi, perhatikan kewajiban tadi, itu lebih penting juga. Jadi seperti itu. Beliau mengajarkan kita doa ketika kita berbuka. Itu farha yang pertama. Farhatun yang kedua, wa farhatun inda liqa'i Rabb. Dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan jalur khusus masuk surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya VVIP, namanya pintu Ar-Rayyan. Orang yang lain di sini, orang-orang yang ahli puasa, jalurnya khusus VVIP, pintunya sendiri Ar-Rayyan. Kalau orang sudah masuk semua orang yang ahli puasa, ditutup itu pintu, tidak ada lagi yang masuk. Allah muliakan. Ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang keringat, matahari panas, tanpa ada naungan, orang-orang yang ahli puasa Allah kumpulkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah bilang makan minum, yang lain kehausan, yang lain kelaparan, kalian makan minum. Ini yang kalian simpan fil ayyamil khaliyah, di waktu-waktu terdahulu dulu. Di waktu dunia kalian lapar, kalian haus, di waktu mereka lapar haus kalian kenyang. Kalian tidak haus, minum. Ini di padang mahsyar Allah kumpulkan mereka, orang-orang ahli puasa. Allah kasih hidangan khusus. Kulu washrabu, makan minum kalian. Bima aslaftum, ini hasil dari yang kalian titipkan. Hasil yang kalian titipkan dulu, lakukan di dunia kalian, fil ayyamil khaliyah, di waktu kalian di dunia dulu. Allah kasih kemuliaan bagi mereka. Wa farhatun inda liqa'i Rabbi, kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan sama kita oleh beliau doa berbuka puasa agar kita pandai mengambil tadi kesempatan itu. Jadi kita harus cerdas mengambil kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lagi dalam perdagangan, mencari keuntungan dari Allah. Ambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah ini menciptakan kita bukan untuk mengambil untung dari kita. Allah menciptakan kita agar kita mengambil untung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ambil keuntungan dari Allah. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita anggap remeh. Allah kasih keuntungan, sudah tidak perlu. Menganggap remeh berarti keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita ambil sebanyak-banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dengan seperti itu kata ulama, innallaha khalaqakum la liyarbah alaikum walakin litarbahu ala Allah, agar kita mengambil untung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mengambil untung dari kita. Allah tidak mengambil untung dari kita. Allah tidak butuh ibadahnya kita. Allah tidak butuh puasanya kita. Allah tidak butuh sujudnya kita. Allah tidak butuh bacaan Al-Qur'an kita. Tidak butuh Allah. Tapi kita yang butuh dengan Al-Quran, kita yang butuh dengan sholat, kita yang butuh dengan ibadah kepada Allah, kita yang butuh dengan puasa, agar kita mengambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ajarkan kita doa berbuka puasa agar kita mengambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doaul iftar kata beliau, doa berbuka. Min da'awati lis-shaim inda fitrihi an yaqra. Jadi ketika kita berbuka, kita baca ini, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa-doa yang beliau rangkum dari hadis-hadis. Ada yang hadis dhaif, ada yang hadis hasan. Beliau rangkum menjadi satu. Jangan kita, karena sekarang tersebar, oh tidak, doa yang biasa dibaca orang Indonesia, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu hadisnya tidak ada. Ada hadisnya dhaif, tidak apa-apa. Kenapa kalau kita mengamalkan hadis dhaif? Bukankah ulama sepakat hadis dhaif bisa diamalkan? Jangan. Amalkan hadis yang lebih bagus, lebih sahih. Apa? Dhahabat dhama wa batallatil uruq. Kalau bisa kita gabungkan, kenapa kita harus ambil satu saja? Betul tidak? Kalau bisa digabungkan antara doa tersebut, kenapa kita harus ambil satu? Jadi jangan mengingkari sehingga cuma bilang tidak, ini saja yang kita pakai. Kenapa kalau kita mau pakai yang ini? Ada salahnya mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal, di dalam amalan. Bukankah ulama sepakat bahwasanya hadis dhaif bisa kita jadikan sandaran di dalam fadhail amal, di dalam wa'ad dan wa'id. Tapi hadis dhaif tidak bisa kita jadikan sandaran di dalam hukum ataupun di dalam akidah. Tapi bisa di dalam fadhail amal, di dalam wa'ad, di dalam wa'id, mau'izah, boleh. Jadi kita amalkan, kita gabungkan. Yang biasa kita baca Dhahabat dhama kita baca juga. Jadi seperti itu. Menggabungkan antara dua hadis lebih bagus daripada mengamalkan satu, membuang satu. Dan hadis dhaif bukan berarti dia palsu, tidak. Hadis dhaif karena lemah perawinya, jalannya lemah, bukan berarti palsu, tidak. Jadi seperti itu. Jadi kemudian ini doa juga yang harus kita perhatikan. Ini doa dibaca bukan sebelum berbuka, tapi setelah kita berbuka. Ketika waktunya berbuka, baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa, makan, habis makan, beberapa kita sudah batalkan puasa kita, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allahumma laka sumtu bika amantu, tapi ambil dulu makanan, batalkan puasa kita dengan baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa, makan, baru kita berdoa. Jadi seperti itu ya. Ini ada doa di sini, pernah di copy dulu doanya, masih ada sampai sekarang kamu orang baca. Jadi begitu. Ketika berbuka, ada orang yang tiap di masjid, kalian berbuka di sana, satu orang atau dua orang di masjid yang bagian azan dan baca doa. Kasih sudah makanannya di masjid, bawa ke masjid makanannya dia, azan, habis azan dia makan,
Habis itu baca doanya itu, doa yang panjang kemarin pernah di copy mana? Orang sudah tidak baca. Hanya itu baca, satu orang baca. Jadi seperti itu, mulai dari sebentar sore. Yang bagian azan sama yang bagian baca doa, bagian bawirid setelah azan, babukanya di sini, bawakan makanannya mereka ke sini. Jadi yang satu azan, habis itu makan, baru baca itu doa. Ada doanya. Nanti ada doanya lagi. Kalau mau dianu, panjang doanya. Itu digabungkan antara hadis-hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma laka sumtu wa bika aman wa ala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya azim anta ilahil la ilaha ghairuk ighfiriz dzanbal azim fa innahu la yaghfirudz dzanbal azim illa al azim. Ini ada hadisnya juga riwayatnya. Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzanbal azim fa innahu la yaghfirudz dzanbal azim illa al azim. Dihapuskan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Wa sallallahu wa sallam fi kulli hinin abada ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'alal rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadika wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abada adada ala sayyidina Muhammadin wa ali adada ni'amillahi wa ifdali. Jadi seperti itu ya, mulai nanti maghrib. Jadi ada yang baca doa, dapatkan. Kemudian yang berbuka jangan lupa juga untuk berdoa. Baca doa, doakan, ambil kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuka tadi. Farhatun inda fitri, berbuka puasa. Karena buka dulu, batalkan dulu puasa. Di dalam berbuka, di dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, la yazalu ummati fi khairin ma ajjala sahur ma ajjalal fitr wa akharu sahur. Senantiasa umatku ini masih dalam keadaan baik, kata Rasulullah, selama mereka bersegera di dalam berbuka dan mengakhir-akhirkan di dalam bersahur. Ya, bersegera di dalam berbuka, kata ulama, setelah yakin. Jangan masih ragu. Setelah yakin waktu yang sudah ditetapkan oleh para ulama, para yang pemerintah tetapkan ada waktu berbuka, itu sudah yakin. Jadi setelah yakin baru kita berbuka. Itu namanya bersegera. Bukan bersegera masih dalam keadaan ragu. Masih ya sudah gelap ini, sudah buka saja padahal belum waktunya. Jadi setelah yakin, bersegera di dalam berbuka setelah keyakinan. Dan mengakhiri sahur bukan berarti sampai kita waktu ragu atau sampai azan. Dia bilang, "Oh, tidak apa-apa selama azan belum selesai, tidak apa-apa masih makan." Azan tersebut dikumandangkan setelah apa? Setelah masuknya fajar. Artinya apa? Masuk fajar dulu baru azan dikumandangkan. Azan itu sebagai pengumuman bahwasanya fajar itu sudah masuk. Jadi kalau kita makan pas azan berarti kita makan setelah azan itu setelah fajar itu sudah terbit. Artinya sudah
batal. Karena fajar sudah terbit baru kita makan. Oh, ada hadisnya. Perhatikan hadisnya. Lihat, cermati itu hadis baik-baik. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Idza sami'tumun nida fakulu washrabu. Dipotong hadisnya. Kalau kalian dengar azan, makan minum. Berarti masih boleh. Hei, hatta yu'azzinul ibn ummi maktum. Sampai azan ibn ummi maktum. Ibn ummi maktum itu azan kedua di zaman Rasulullah. Azan subuh 2 kali, ya. Di zaman Rasulullah azan subuh 2 kali. Azan pertama yang mengazan itu Bilal, Sayyidina Bilal. Azan kedua azan subuh. Yang pertama itu azan pertama, azan untuk bangun malam atau azan untuk siap-siap subuh. Azan kedua ini azan fajar. Yang azan itu Ibn Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kalau Bilal masih azan, kata Rasulullah, makan minum, karena belum azan subuh, karena masih azan pertama. Jadi seperti itu. Jadi mengakhiri sahur jangan sampai sudah azan. Waktu imsak, bagaimana waktu imsak? Waktu imsak itu waktu hati-hati, ya. Waktu imsak, waktu hati-hati, karena ada riwayat sahabat itu sahur sama Rasulullah kemudian sholat subuh. Berapa jarak antara keduanya? 50 ayat. 50 ayat dikira-kirakan seperti 10 menit. Akhirnya ulama Indonesia mengatur ada namanya imsak untuk waktu hati-hati, karena di situ takutnya sudah masuk azan subuh. Ada jarak antara sahur dengan azan subuh. Waktu hati-hati, waktu imsak itu 10 menit. Jadi bukan mereka meletakkan sesuatu seperti itu tanpa ada dasar. Ada dasarnya mereka. Mereka dasarnya ada tadi hadis Rasulullah, antara sahur dengan sholat jaraknya 50 ayat. Akhirnya mereka mengadakan waktu imsak karena kita sudah tidak tahu. Oh, Allah bilang dalam Al-Qur'an, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kita bisa bedakan antara benang putih dan benang hitam. Kalau sekarang biar tengah malam bisa kita bedakan karena ada listrik. Sudah susah kita mau lihat fajar di daerah kita begini, daerah terang seperti ini susah kita mau lihat fajar. Fajar kita mau tahu dari mana? Kalau di tempat-tempat gelap yang tidak ada listrik bisa kita masih bedakan fajar, masih bisa kita tahu fajar. Tapi kalau di daerah-daerah kota seperti ini bilang fajar, oh belum terbit, masih setiap hari terang karena ada listrik. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya lewat itu mereka sudah, para ulama, para ahlinya, mereka menerapkan buat jadwal imsakiyah, jadwal azan. Jadi seperti itu mereka terapkan. Jadi imsak sudah imsak, jangan lagi makan minum, apalagi sampai azan masih makan dan minum. Sudah, kalau azan dia masih makan dan minum sudah jelas puasanya qadha. Kalau dia sengaja dosa besar karena membatalkan puasa dengan sengaja. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita dengar hadis tadi, Rasulullah bersabda, senantiasa umatku bagus atau senantiasa kebaikan itu ada sama umatku selama mereka bersegera di dalam berbuka. Siapa suka lambat-lambat di dalam berbuka? Ada yang suka? Ada yang suka berlambat-lambat di dalam berbuka? Semua kita suka cepat-cepat. Jadi ini sunnah sesuai dengan keinginan kita, tidak? Keinginan kita sesuai dengan sunnah ini. Jadi kadang ibadah, kebanyakan ibadah tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak? Kita maunya tidur tapi disuruh ibadah sholat subuh. Sesuai tidak dengan keinginan hawa nafsu kita? Tidak. Tapi kalau bersegera di dalam berbuka, sesuai keinginan kita, tidak? Sesuai keinginan kita. Jadi kadang ada ibadah yang seperti itu.
Kadang ada ibadah yang sesuai dengan keinginan kita, kadang ada ibadah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Agar kita tahu, agar kita faham, inti dari ibadah itu bukan sesuai dan tidak sesuai. Inti daripada ibadah menjalankan perintah Allah. Kapan Allah suruh ibadah, kapan Allah suruh satu perkara kita lakukan, baik perkara tersebut sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu intinya. Jadi itu enak. Senantiasa umatku dalam keadaan baik selama mereka bersegera di dalam berbuka. Kita semua suka bersegera di dalam berbuka. Jadi itu intinya, itu agar kita bisa faham bahwasanya agama ini bukan untuk mencegah kau daripada keinginanmu, tapi agama tujuannya mendidik engkau, untuk tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menghalangi tapi membatasi, sehingga kau tidak terlewat batas, sehingga kau tidak terkontrol oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Makanya ada kadang perkara-perkara agama sesuai dengan keinginan kita. Cepat-cepat berbuka, oh kita suka, alhamdulillah. Sudah cepat berbuka, suka, dan dapat pahala sunnah lagi. Kesukaan kita sesuai dengan sunnah. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita, dan itu kata ulama juga kenapa Rasulullah bersabda seperti itu, senantiasa umatku dalam keadaan baik selama mereka bersegera di dalam berbuka, karena kebiasaan orang Yahudi suka mengakhiri-akhiri kalau mereka berbuka puasa. Orang Yahudi tidak berbuka kecuali sudah gelap, sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Kita harus berbeda, kita harus berbeda dengan mereka, sehingga kita dianjurkan untuk bercepat-cepat di dalam berbuka. Jadi, artinya apa? Senantiasa umatku dalam keadaan berbaik selama mereka masih berbeda dengan orang Yahudi. Selama kita masih berbeda, contohnya di dalam berbuka, selama itu kita masih dalam keadaan baik. Tapi kalau kita sudah mengikuti mereka, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta idza dakhatu ila juhri dhabbin la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, satu zira demi satu zira, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk. Kata sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Al-Yahudi wan Nasara. Qala faman? Siapa mereka? Apakah orang Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, siapa lagi? Jadi kata Rasulullah, kalian nanti akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi dan Nasara, sedikit demi sedikit, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kita akan masuk. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, dengan hati kita. Memang kita tidak dijajah, jasad kita tidak dijajah, tapi pikiran kita diserang, hati kita diserang. Peperangan di zaman sekarang, kata ulama, Ghazwatul Fikir. Sampai ada kitab ulama, Ghazwatul Fikir, perang pemikiran. Pikiran kita dibuat sama seperti pikiran orang Yahudi. Hati kita dibuat cinta kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan itu terbukti. Jasad dia bebas, jasad dia muslim, tapi pemikiran dia dan hati dia sudah tidak. Sudah bukan sama agama Islam. Hati dia sudah bukan lagi diserahkan kepada panutan mereka, Rasulullah SAW. Akal mereka sudah tidak berpikir sama seperti pemikiran Rasulullah. Pemikiran mereka sudah sama seperti pemikiran Yahudi dan Nasara. Jadi kita harus berbeda. Makanya harus selalu dekat dengan ilmu dan pemikiran Rasulullah, harus dekat dengan Al-Quran, harus dekat dengan hadis, harus dekat dengan ilmu, harus dekat dengan ulama. Karena dari mereka, dari ilmu Al-Quran dan hadis, kita mengetahui bagaimana cara berpikir
Rasulullah. Bagaimana cara berpikirnya para sahabat agar hati kita condong kepada mereka. Jadi hati-hati. Kata Rasulullah, senantiasa umatku masih baik, masih dalam keadaan baik selama mereka bercepat-cepat ketika berbuka. Artinya menyalahi, selama mereka masih menyalahi orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Dan itu kita rasakan, dan itu kita lihat dengan keadaan di zaman-zaman sekarang. Kita lihat pemikirannya sudah lagi bukan pemikiran hadis, sudah bukan lagi pemikiran para sahabat, pemikiran para Rasulullah, pemikiran orang soleh, pemikiran para ulama. Tidak, pemikirannya sudah sama seperti pemikiran Yahudi dan Nasara. Dijajah, baru dia bilang saya merdeka. Kalau kau merdeka, pemikiran dan hatimu tidak mengikuti orang, tapi mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merdeka. Kalau kau merdeka, itu kalau kau hatimu dan pemikiranmu ikut sama mereka, artinya kau dijajah sama mereka. Karena kata ulama, hati sama pemikiran ini inti. Tanah, air, dan badan ini pengikut. Kalau hati sama pikiran sudah dijajah, ini akan ikut sendiri. Tapi kalau hati sama pikiran tidak dijajah, tanah air akan ikut, tidak akan terjajah, akan merdeka juga nanti. Tapi kalau sudah terjajah pemikiran kita, makanya orang-orang terdahulu ketika dijajah mereka bisa jadi orang-orang merdeka, bisa berperang, bisa berjihad. Karena apa? Hati sama pikiran mereka belum terjajah. Tapi kalau sudah terjajah pemikiran, terjajah hati, sudah gampang. Tanah air itu ikut, uang itu ikut hati, ikut pikiran. Gampang sudah menjajah tanah air, karena hatinya sudah sama kita, pikirannya sudah sama kita. Mau tanah air gampang, sudah dorang sendiri sama dorang nanti baku lain, dorang sama dorang nanti yang baku kelain. Karena apa? Yang satu hatinya sudah sama kita. Makanya ketika Spanyol, Andalus, nama dulu Spanyol namanya dulu Andalus. Spanyol ratusan tahun dimiliki dan dikuasai oleh orang Islam. Ya? Negeri Spanyol ratusan tahun dimiliki dan dikuasai oleh orang Islam. Ketika mereka mau menjajah kembali Spanyol, ketika mereka mau merebut Spanyol, mereka kirim mata-mata. Didapatkan ada anak muda menangis di pinggir jalan sama mata-mata tersebut. Ditanya anak muda tersebut, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya lupa hafalan Al-Quranku. Saya lupa hafalan Al-Quranku sehingga saya menangis. Akhirnya mata-mata tadi melapor. Oh, ketika saya memata-mata warganya, saya mendapatkan anak muda dalam keadaan menangis karena Al-Qur'annya dia, hafalan Al-Qur'annya dia lupa. Kata rajanya, belum bisa kita serang, tapi kita sebarkan di masyarakatnya orang-orang yang menjauhkan mereka dari Al-Qur'an, kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan mereka dari agama mereka. Akhirnya disebarkan fitnah-fitnah di dalam masyarakat sana, sehingga ketika sudah beberapa tahun mata-mata tersebut kembali masuk mencari tahu keadaannya, dia dapatkan anak muda menangis. Kenapa kau menangis? Saya diputus oleh kekasihku. Diputus oleh kekasihku, oleh pacarku. Kata rajanya, sekarang waktunya kita menyerang mereka. Akhirnya diserang, diambil. Sampai sekarang Spanyol bukan lagi menjadi negara Islam, diambil kekuasaannya dari tangan kaum muslimin. Lihat, karena dampak itu semua jadi pelajaran, dan itu disebutkan di dalam sejarah-sejarah sampai sekarang. Makanya sampai sekarang di Spanyol masih banyak asar-asar peninggalan-peninggalan kaum muslimin. Ulama-ulama kaum muslimin banyak dari Andalus. Imam Malik, Sahibul Alfiyah, banyak dari Andalus. Jadi banyak para ulama kaum muslimin banyak dari sana. Jadi seperti itu. Karena apa? Mereka pertama menjajah, menjauhkan kita dari agama kita,
pemikiran kita dijauhkan, hati kita dijauhkan dari agama, dari Rasulullah SAW, sehingga gampang. Tapi kalau kita masih berpegang teguh agama kita, hati kita masih sama Rasulullah, masih bersama orang-orang yang pantas untuk dicintai, pemikiran kita masih seperti pemikiran orang-orang soleh, pemikiran para ulama, pemikiran Rasulullah SAW, tidak bisa kita dijajah. Lihat sekarang Palestina, mereka terjajah? Tidak. Terjajah jasadnya, terjajah tanah airnya, tapi hati mereka, pemikiran mereka tidak terjajah. Mereka bebas. Oh, tapi mereka sakit, siksa. Iya, siksa di dunia memang tempatnya siksa. Para sahabat juga siksa. Tapi banyak dari kaum muslimin yang di sekitar mereka terjajah. Hanya melihat gusa, buih, hanya bisa melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mampu mereka, punya kekuasaan, mampu mereka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Terjajah. Terjajah mereka. Tapi orang-orang Palestina tidak. Memang mereka siksa, mereka sakit, tapi dunia tempatnya seperti itu memang. Tapi nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kalau seandainya seseorang melihat apa yang Allah berikan kepada para mujahid, dia berangan-angan andai kata dia punya 100 nyawa, dia semua keluarkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka para mujahid, para orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka dapatkan di sana. Tapi di dunia mereka tersiksa, mereka sakit, mereka ditindas, mereka merasakan kesakitan yang mungkin kita tidak rasakan sebagai kaum muslimin. Tapi kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kebebasan bagi mereka, kebebasan jasmani, kebebasan tanah air, sehingga mereka ditolong atas musuh-musuh mereka. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh mereka. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ana wa a'da'al Islam wal muslimin. Allahumma ahlikal kafara wal yahuda. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Semoga Allah kembalikan Masjidil Aqsa, Allah kembalikan Palestina kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli